pagi anak-anak, salam sehat semuanya. Kita bertemu kembali pada materi baru, peluang suatu kejadian. Ini lanjutan dari permutasi kombinasi pada minggu yang lalu. Kita akan bahas satu persatu. Ya, kita masuk ke pengertian kejadian, percobaan, dan ruang sampel. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Kita sebut NA nanti. Percobaan itu suatu kejadian yang dapat memberikan beberapa kemungkinan hasil. Jadi beberapa percobaan bisa melempar satu koin, dua koin, dadu atau dua dadu, atau juga dalam permainan remi atau kartu bridge itu satu perangkat. Itu beberapa yang kita ketahui, baik warna dan jenis-jenisnya. Nah, kemudian ruang sampel itu himpunan dari semua hasil yang mungkin pada percobaan, kita sebut NS. Nah, contohnya tadi, kalau satu koin itu kan ada gambar sama angka. Nah, itu NS-nya 2. Nah, kalau satu dadu, kamu tahu mata dadu ada 6, ya 1 sampai 6. Nah, kalau dia 2 koin itu kenapa 4 nanti Ibu terangkan. Kemudian 2 dadu juga kenapa 36, itu jadi NS-nya 36. Nah, kalau satu perangkat kartu atau kartu bridge itu kita tahu jumlahnya 52, itu tanpa joker ya. Nah, dia ada 2 warna, ada merah, ada hitam. Merahnya 26, hitamnya 26. Lalu dia juga ada jenis-jenis as, king, queen, dan jack. Itu masing-masing ada 4. Rumus peluang suatu kejadian A dapat terjadi dalam NA cara dari seluruh NS cara yang mungkin ya. Jadi rumus peluang suatu kejadian tuh ini tadi, kejadian A dengan kejadian S. Rumusnya adalah PA. P itu peluang A. Kita misalkan setiap kejadian tuh A, lalu ruang sampelnya S. Nah, peluang A sama dengan NA per NS. Jadi suatu kejadian dibagi dengan ruang sampelnya. Nah, contohnya di sini, sebuah dadu dilemparkan 1 kali. Nah, kita tahu mata dadu ada 6 ya. Nah, tentukan peluang munculnya mata dadu ganjil. Oke, mata dadu tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang ganjil kita tahu ini ada 3, maka dia NA-nya 3. Nah, NS-nya 6 karena ini jumlahnya ada 6 mata dadu. Nah, maka peluangnya kalau pakai rumus ini tadi, NA per NS, NA-nya 3, NS-nya 6, maka itu nilai peluangnya adalah setengah. Oke, kita lanjutkan contoh 2 dadu dilempar 1 kali. Tentukan peluang yang muncul 2 mata dadu yang habis dibagi 5. Nah, ini tadi kita bicara 2 dadu. Tadi kan kalau 1 dadu itu NS-nya 6. Nah, sekarang 2 dadu kalau dilemparkan 1 kali. Nah, kita buat tabel. Nah, buat tabelnya itu ini dadu yang pertama, ini dadu yang kedua ya, dadu yang pertama, yang kedua. Nah, sekarang kalau tadi 1 dadu ya 1 sampai 6 saja, tapi kalau yang 2 dadu kita harus buat tabel. Nah, kalau sudah paham nanti bisa di dalam pikiran itu tabelnya. Nah, kita cari mana yang jumlahnya habis dibagi 5. Nah, habis dibagi 5 tentunya misalnya 1 dengan 4, kan 5 habis dibagi 5. Terus 2 dengan 3, 3 dengan 2, 4 dengan 1. Dan juga 4, 6, 5, 5 ini. Terus 6, 4 ya, 6, 4 ini contohnya. Nah, ini yang habis dibagi 5 itu ada berapa? Nah, itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi
NA-nya ada 7, yaitu tadi 14, 414, 41, 32, 23, 64, 46, 55 ya. Nah, NS-nya ada berapa? Ini tadi NS-nya nih semua. Jadi kalau ada 2 dadu, NS-nya itu 36, yaitu 6 kali 6 tadi. Nah, peluangnya sesuai dengan rumus tadi, NA per NS. Jadi kejadian yang habis dibagi 5 itu kita sebut NA. Lalu NS-nya adalah ini tadi 36. Jadi nilainya adalah 7/36. Itu untuk peluangnya. Ya, pada pelemparan 3 uang logam secara bersama-sama. Yang ditanya peluang munculnya 2 angka 1 gambar. Nah, 3 uang logam, kita tahu uang logam hanya muncul angka sama gambar. Kalau kita buatkan dalam buat seperti ini, kalau untuk 2 uang logam itu bisa dengan tabel. Kalau 3 kita buat ini diagram. Namanya tentunya kamu sudah pernah mengenalnya, itu dulu diagram pohon namanya ya, diagram pohon. Itu kita buat seperti ini tadi ini ya. Nah, sekarang kamu lihat angka gambar. Nah, angka gambar nanti kita juga angka gambar. Koin pertama tadi, logam pertama angka gambar, logam kedua juga angka gambar, lalu ini juga angka gambar, dan seterusnya. Ini nanti kamu susun ini A, ada 3 A, G, ini A, G, A, dan seterusnya. Nah, NS itu adalah hasil akhirnya. Ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini NS-nya. Kemudian NA itu yang diminta, ini 2 angka 1 gambar. Kita cari yang 2 angka 1 gambar di sini. Ini 1. Lalu 2 angka 1 gambar, ini 1. 2 angka 1 gambar, ini bukan, ini 1. Jadi ada 3 2 angka 1 gambar, yaitu AAG, AGA, AGAA. Nah, sekarang NA per NS ya, NA-nya 3, NS-nya 8. Contoh selanjutnya, sebuah dadu dan sekeping uang logam dilempar bersamaan. Tentukan peluang muncul angka genap sisi gambar. Jadi ada dadu tadi kamu tahu matanya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita buat tabel juga untuk memudahkan. Lalu uang logam itu kan hanya yang muncul kemungkinan itu angka atau gambar. Nah, sekarang kita buatkan dalam tabel. Ini angka gambar, dadunya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita pasangkan A1, A2, A3, dan seterusnya. Terus G1, G2, dan seterusnya ini. Nah, yang diminta dalam soal ini apa? Angka genap sisi gambar. Angkanya yang genap. Nah, angka yang genap kan ini 2, 4, 6. Ini ada 6 angka genap. Tapi yang minta sisi gambar. Sisi gambarnya ini 1, 2, 3. Jadi yang ibu tandain warna ini namanya yang sisi gambar dan angka genap. Nah, NA-nya ada berapa? NA-nya ada 3. Nah, NS-nya kamu lihat, kalau NS-nya keseluruhan ini berarti 6 kali 2. 6 itu dadu, ini koin itu 2, jadi 12. Nah, peluang seperti kita rumus sebelumnya, yaitu NA dibagi NS ya. NS. Nah, NA-nya itu 3. Nah, NS-nya itu 12. Nah, kalau kita kecilkan bagi 3 masing-masing 1, ini 4. Ya, contoh, dalam sebuah keranjang terdapat 4 kelereng kuning dan 3 kelereng hijau. Jika diambil 2 kelereng, maka tentukanlah peluang terambilnya 1 kelereng warna kuning dan 1 kelereng warna hijau. Waktu itu kita sudah pernah pelajari ini tentang bola, pengambilan bola. Nah, kalau pengambilan bola itu karena dia tidak ditentukan urutan, kita pakai nanti kombinasi ya. Nah, kita gambarkan misalnya di sini, yaitu 4 tadi kelereng kuning, kemudian 3 kelereng hijau. Nah, yang mau diambil itu adalah 2. Nah, 2 itu diminta 1 warna kuning,
satu warna hijau. Nah, kita pakai kombinasi, masih ingat kan? Satu dari kuningnya ada 4. Nah, satu dari hijau ya. Jadi kita pakai rumus kombinasi tadi. Ini Na-nya tadi kan di sini satu kelereng warna kuning dan, masih ingat kan kalau dan itu dikali, maka kalau dituliskan seperti ini Na-nya Na C14 ya, karena kenapa 14 kuningnya 1 diambil dari 4, terus kali C13 1 hijau dari 3. Nah, kalau kita hitung kan dengan permutasi, kalau 4 faktorial itu adalah 4, kalau C14 itu 4 dikurang 1 dikali 3 lagi faktorial ya. Kalau yang C41 ini seperti yang waktu itu ya, maka dia 4 3 faktorial. Nah, ini kan 3 faktorial. Oh, ini 1, sorry. Ini 1, ini 3 faktorial, 1 faktorial. Nah, ini dicoret, maka ini 4. Lalu 3 faktorial seperti itu juga. 3 faktorial dibagi, jadi seperti yang kemarin itu nilainya 3. Jadi 4 kali 3 itu 12, itu Na. Nah, NS-nya. NS itu kan semua kelerengnya ada berapa? 4 sama 3 itu 7. Lalu diambil 2, itu NS-nya. Jadi C2 dari 7. Ulangi ya. NS itu tadi dari semua yang di dalam kantong, lalu diambil 2. Nah, 2 C27 ya. Nah, 7 faktorial dibagi 7 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial. Nah, 7 faktorial di bawahnya ini kan 5 faktorial. Nah, ini tinggal kita kalikan, kan 7, 6, 5 dan seterusnya. 5 faktorial aja kita singkat. Lalu ini 5 faktorial di bawahnya karena 7 kurang 2 kali 2 faktorial. Nah, ini bisa kita coret supaya lebih mudah. 7 kali 6, 2 faktorial itu 2 kali 1 kan. Nah, 2 kali 1 ini kita coret lagi dengan ini, maka dia 7 kali 3, ini 3. 7 kali 3 21. Ini NS-nya. Maka peluang itu kan Na per NS. Tadi Na-nya itu 12, lalu NS-nya 21, maka 12 per 21. Seandainya mau dikecilkan juga boleh. Ini kalau dibagi 3 bisa ya, bagi 3 4, bagi 3 ini 7. Oke. Ya, tadi kita sudah melihat contoh koin, lalu dadu, lalu juga kelereng menggunakan kombinasi. Sekarang Ibu kasih contoh menggunakan kartu BRID atau kartu remi. Kartu reminya seperti tadi kita bilang tidak ikut jacknya atau jokernya, maksud Ibu. Nah, di sini ada soal, terdapat satu set kartu bridge, diambil satu kartu secara acak. Satu kartu secara acak ya. Ada 2 pertanyaan. Tentukan peluang terambil kartu as. Lalu yang B juga kartu bernomor kurang dari 6 ya. Peluang juga ini menentukan kartu bernomor kurang dari 6. Nah, kita jawab satu-satu. Nah, seperti sebelumnya, NS itu jumlah semua kartu. Ibu sudah terangkan tadi di depan itu 52 kartunya. Lalu di sini diminta terambil kartu as. Kartu as ada berapa? Kartu as itu ada 4. Baik merah sama hitam itu ada 4. Jadi peluangnya karena 4 ini yang mana bebas terpilihnya, maka peluang itu Na per NS. Nah, Na-nya itu adalah kartu as tadi ada 4 jenis, jadi 4 per 52, lalu disederhanakan jadi 1 per 13. Nah, itu kalau kartu as tadi. Nah, kemudian pertanyaan B, kartu bernomor kurang dari 6. Kartu bernomor kan ada 1 sampai 10 ya. Nah, kurang dari 6 itu
1, 2, 3, 4, 5 ya, kurang dari 6. Nah sementara yang bernomor itu kan ada 4 jenis, jadi 4 ya kita kali 4 kali 5. Kenapa? Karena kan kartu itu ada yang keriting, ada yang hitam saja ada 2 jenis, yang merah saja ada 2 jenis, jadi ada 4 jenis. Maka kita kali 4, itu NA, itu NA-nya 5 kali 4 sama dengan 20. Maka peluangnya sesuai dengan rumus NA per NS yaitu 20 per 52. Masing-masing kita bagi 4, jadinya 5 per 13. Oke, sampai di sini semoga ini bisa kamu pahami, karena ini tidak terlalu sulit, jadi bisa mengerjakan soal-soal yang bentuk seperti ini. Jadi kalau ada soal dalam koin atau dadu atau kartu, ibu udah kasih contoh yang seperti ini ya. Oke, semoga bermanfaat dan bisa kamu kerjakan soal-soal yang diberikan. Selamat pagi anak-anak, salam sehat semuanya. Kita bertemu kembali pada materi baru, peluang suatu kejadian. Ini lanjutan dari permutasi kombinasi pada minggu yang lalu. Kita akan bahas satu persatu. Ya, kita masuk ke pengertian kejadian, percobaan, dan ruang sampel. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Kita sebut MA nanti. Percobaan itu suatu kejadian yang dapat memberikan beberapa kemungkinan hasil. Jadi beberapa percobaan bisa melempar 1 koin, 2 koin, dadu atau 2 dadu, atau juga dalam permainan remi atau kartu bridge itu 1 perangkat. Itu beberapa yang kita ketahui baik warna dan jenis-jenisnya. Nah, kemudian ruang sampel. Ruang sampel itu himpunan dari semua hasil yang mungkin pada percobaan, kita sebut NS. Nah, contohnya tadi, kalau koin, 1 koin itu kan ada gambar sama angka. Nah, itu NS-nya 2. Nah, kalau 1 dadu, kamu tahu mata dadu ada 6, ya 1 sampai 6. Nah, kalau dia 2 koin itu kenapa 4 nanti Ibu terangkan. Kemudian 2 dadu juga kenapa 36, itu jadi NS-nya 36. Nah, kalau 1 perangkat kartu atau kartu bridge itu kita tahu jumlahnya 52, itu tanpa joker ya. Nah, dia ada 2 warna, ada merah, ada hitam. Merahnya 26, hitamnya 26. Lalu dia juga ada jenis-jenis as, king, queen, dan jack. Itu masing-masing ada 4. Rumus peluang. Peluang suatu kejadian A dapat terjadi dalam NA cara dari seluruh NS cara yang mungkin ya. Jadi rumus peluang suatu kejadian tuh ini tadi, kejadian A dengan kejadian S. Rumusnya adalah PA. P itu peluang A. Kita misalkan setiap kejadian tuh A, lalu ruang sampelnya S. Nah, peluang A sama dengan NA per NS. Jadi suatu kejadian dibagi dengan ruang sampelnya. Nah, contohnya di sini. Sebuah dadu dilemparkan 1 kali. Nah, kita tahu mata dadu ada 6 ya. Nah, tentukan peluang munculnya mata dadu ganjil. Oke, mata dadu tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang ganjil kita tahu ini ada 3, maka dia NA-nya 3. Nah, NS-nya 6 karena ini jumlahnya ada 6 mata dadu. Nah, maka peluangnya kalau pakai rumus ini tadi, NA per NS, NA-nya 3, NS-nya 6, maka itu nilai peluangnya adalah setengah.
Oke, kita lanjutkan contoh 2. Dua dadu dilempar satu kali. Tentukan peluang yang muncul dua mata dadu yang habis dibagi 5. Nah, ini tadi kita bicara dua dadu. Tadi kan kalau satu dadu itu NS-nya 6. Nah, sekarang dua dadu kalau dilemparkan satu kali, nah kita buat tabel. Nah, buat tabel. Tabelnya itu ini dadu yang pertama, ini dadu yang kedua. Ya, dadu yang pertama, yang kedua. Ya, sekarang kalau tadi satu dadu ya 1 sampai 6 saja, tapi kalau yang dua dadu kita harus buat tabel. Nah, kalau sudah paham nanti bisa di dalam pikiran itu tabelnya. Nah, kita cari mana yang jumlahnya habis dibagi 5. Nah, habis dibagi 5 tentunya misalnya 1 dengan 4 kan 5 habis dibagi 5. Terus 2 dengan 3, 3 dengan 2, 4 dengan 1. Dan juga 46, 55 ini, terus 64 ya, 64 ini contohnya. Nah, ini yang habis dibagi 5 itu ada berapa? Nah, itu 1 2 3 4 5 6 7. Jadi NA-nya ada 7, yaitu tadi 14 41 4 41 32 23 64 46 55 ya. Nah, NS-nya ada berapa? Ini tadi NS-nya ini semua. Jadi kalau ada dua dadu, NS-nya itu 36, yaitu 6 kali 6 tadi. Nah, peluangnya sesuai dengan rumus tadi, NA per NS. Jadi kejadian yang habis dibagi 5 itu kita sebut NA. Lalu NS-nya adalah ini tadi 36. Jadi nilainya adalah 7/36. Itu untuk peluangnya. Ya, pada pelemparan 3 uang logam secara bersama-sama. Nah, ditanya peluang munculnya 2 angka 1 gambar. Nah, 3 uang logam, kita tahu uang logam hanya muncul angka sama gambar. Kalau kita buatkan buat seperti ini, kalau untuk 2 uang logam itu bisa dengan tabel. Kalau 3 kita buat ini diagram. Namanya tentunya kamu sudah pernah mengenalnya itu dulu, diagram pohon namanya ya, diagram pohon. Itu kita buat seperti ini tadi ini ya. Nah, sekarang kamu lihat angka gambar. Nah, angka gambar nanti kita juga angka gambar koin pertama tadi, logam pertama angka gambar, logam kedua juga angka gambar, lalu ini juga angka gambar dan seterusnya. Ini nanti kamu susun ini A, ada 3 A G, ini A G A dan seterusnya. Nah, NS itu adalah hasil akhirnya. Ada berapa di sini? 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini NS-nya. Kemudian NA itu yang diminta, ini 2 angka 1 gambar. Kita cari yang 2 angka 1 gambar di sini. Ini 1. Lalu 2 angka 1 gambar ini 1. 2 angka 1 gambar ini bukan, ini 1. Jadi ada 3 2 angka 1 gambar, yaitu AAG, AGA, AGAA. Nah, sekarang NA per NS ya, NA-nya 3, NS-nya 8. Contoh selanjutnya. Sebuah dadu dan sekeping uang logam dilempar bersamaan. Tentukan peluang muncul angka genap sisi gambar. Jadi ada dadu tadi kamu tahu matanya 6, 1 2 3 4 5 6. Kita buat tabel juga untuk memudahkan. Lalu uang logam itu kan hanya yang muncul kemungkinan itu angka atau gambar. Nah, sekarang kita buatkan dalam tabel. Ini angka gambar, dadunya 1 2 3 4 5 6. Kita pasangkan A1, A2, A3 dan seterusnya. Terus G1, G2 dan seterusnya ini. Nah, yang diminta dalam soal ini apa? Angka genap sisi gambar. Angkanya yang genap. Nah, angka yang genap kan ini 2, 4, 6. Ini ada 6 angka genap. Tapi yang minta sisi gambar. Sisi gambarnya ini 1, 2, 3. Jadi ibu tandain warna. Ini namanya yang sisi gambar dan angka genap. Nah, NA-nya ada berapa? NA-nya ada 3. Nah, NS-nya kamu lihat kalau NS-nya keseluruhan ini berarti 6 kali 2. 6 itu dadu, ini koin itu 2, jadi 12. Nah, peluang seperti kita rumus sebelumnya, yaitu NA dibagi
NS ya, NS. Nah, NA nya itu 3, nah NS nya itu 12. Nah, kalau kita kecilkan bagi 3 masing-masing 1, ini 4. Ya, contoh, dalam sebuah keranjang terdapat 4 kelereng kuning dan 3 kelereng hijau. Jika diambil 2 kelereng, maka tentukanlah peluang terambilnya 1 kelereng warna kuning dan 1 kelereng warna hijau. Waktu itu kita sudah pernah pelajari ini tentang bola, pengambilan bola. Nah, kalau pengambilan bola itu karena dia tidak ditentukan urutan, kita pakai nanti kombinasi ya. Nah, kita gambarkan misalnya di sini, yaitu 4 tadi kelereng kuning, kemudian 3 kelereng hijau. Nah, yang mau diambil itu adalah 2. Nah, 2 itu diminta 1 warna kuning, 1 warna hijau. Nah, kita pakai kombinasi, masih ingat kan? 1 dari kuningnya ada 4. Nah, 1 dari hijau ya. Jadi kita pakai rumus kombinasi tadi. Ini NA nya tadi kan di sini 1 kelereng warna kuning dan, masih ingat kan kalau dan itu dikali, maka kalau dituliskan seperti ini NA nya, NA C14 ya, karena kenapa 14, kuningnya 1 diambil dari 4, terus kali C13, 1 hijau dari 3. Nah, kalau kita hitung kan dengan permutasi, kalau 4 faktorial itu adalah 4, kalau C14 itu 4 dikurang 1 dikali 3 lagi faktorial ya. Kalau yang C41 ini seperti yang waktu itu ya, maka dia 4 3 faktorial. Nah, ini kan 3 faktorial, oh ini 1, sorry, ini 1, ini 3 faktorial, 1 faktorial. Nah, ini dicoret, maka ini 4. Lalu 3 faktorial seperti itu juga, 3 faktorial dibagi, jadi seperti yang kemarin itu nilainya 3, jadi 4 kali 3 itu 12, itu NA. Nah, NS nya, NS itu kan semua kelerengnya ada berapa? 4 sama 3 itu 7. Lalu diambil 2, itu NS nya, jadi C2 dari 7. Ulangi ya, NS itu tadi dari semua yang di dalam kantong, lalu diambil 2. Nah, 2 C27 ya. Nah, 7 faktorial dibagi 7 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial. Nah, 7 faktorial bawahnya ini kan 5 faktorial. Nah, ini tinggal kita kalikan kan 7, 6, 5 dan seterusnya. 5 faktorial aja kita singkat. Lalu ini 5 faktorial di bawahnya karena 7 kurang 2 kali 2 faktorial. Nah, ini bisa kita coret supaya lebih mudah. 7 kali 6, 2 faktorial itu 2 kali 1 kan. Nah, 2 kali 1 ini kita coret lagi dengan ini, maka dia 7 kali 3, ini 3. 7 kali 3, 21. Ini NS nya. Maka peluang itu kan NA per NS. Tadi NA nya itu 12, lalu NS nya 21, maka 12 per 21. Seandainya mau dikecilkan juga boleh. Ini kalau dibagi 3 bisa ya, bagi 3 4, bagi 3 ini 7. Oke. Ya, tadi kita sudah melihat contoh koin, lalu dadu, lalu juga kelereng menggunakan kombinasi. Sekarang Ibu kasih contoh menggunakan kartu BRID atau kartu remi. Kartu reminya seperti tadi kita bilang tidak ikut jacknya atau jokernya, maksud Ibu. Nah, di sini ada soal, terdapat 1 set kartu bridge, diambil 1 kartu secara acak
satu kartu secara acak ya. Ada 2 pertanyaan, tentukan peluang terambil kartu as. Lalu yang B juga kartu bernomor kurang dari 6 ya. Peluang juga ini menentukan kartu bernomor kurang dari 6. Nah, kita jawab satu-satu. Nah, seperti sebelumnya NS itu jumlah semua kartu. Ibu tanda terangkan tadi di depan itu 52 kartunya. Lalu di sini diminta terambil kartu as. Kartu as ada berapa? Kartu as itu ada 4. Baik merah sama hitam itu ada 4. Jadi peluangnya karena 4 ini yang mana bebas terpilihnya, maka peluang itu NA per NS. Nah, NA-nya itu adalah kartu as tadi ada 4 jenis, jadi 4 per 52, lalu disederhanakan jadi 1/13. Nah, itu kalau kartu as tadi. Nah, kemudian pertanyaan B, kartu bernomor kurang dari 6. Kartu bernomor kan ada 1 sampai 10 ya. Nah, kurang dari 6 itu 1, 2, 3, 4, 5 ya, kurang dari 6. Nah, sementara yang bernomor itu kan ada 4 jenis. Jadi 4 ya kita kali 4 kali 5. Kenapa? Karena kan kartu itu ada yang keriting, ada yang hitam saja ada 2 jenis, yang merah saja ada 2 jenis, jadi ada 4 jenis. Maka kita kali 4, itu NA itu NA-nya 5 kali 4 sama dengan 20. Maka peluangnya sesuai dengan rumus NA per NS yaitu 20/52. Masing-masing kita bagi 4 jadinya 5/13. Oke, sampai di sini semoga ini bisa kamu pahami, karena ini tidak terlalu sulit, jadi bisa mengerjakan soal-soal yang bentuk seperti ini. Jadi kalau ada soal dalam koin atau dadu atau kartu, ibu udah kasih contoh yang seperti ini ya. Oke, semoga bermanfaat dan bisa kamu kerjakan soal-soal yang diberikan.